Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1005, periksa denyut nadi dengan 2 tangan. Thomaskin mengerutkan kening. Tentu saja dia tidak demi 1 juta yuan. Bahkan jika Thomaskin benar-benar menginginkan biaya konsultasi, hanya dengan 1 juta yuan juga tidak sanggup mengundang dia. Hanya saja jika pasien benar-benar tidak dibantu, khawatirnya dia akan meninggal. Ketika Thomaskin hendak bertindak, istrinya berkata bahwa dia akan memberikan 1 juta yuan. Thomaskin tidak tertarik pada uang. Angelin Wang sedikit gugup saat mendengarnya. "Kak Thomas, karena identitas orang itu tidak sederhana, kenapa tidak menunggu ambulans datang?" Yina Kong mendengus dingin, "Makanya, untuk apa sok hebat? Bahkan jika hadiah 1 juta yuan sangat murah hati, bukankah kamu perlu menimbang kemampuan diri sendiri, dan pertimbangkan konsekuensinya lagi? Jangan terpesona untuk keuntungan kecil ini." Yina Kong menghotbahkan Thomaskin seolah-olah dia sedang mengajari generasi muda, seolah-olah dia memiliki wawasan yang sangat luas, dan Thomaskin hanyalah seorang warga negara kecil di dalam kota kecil dan membutuhkan dia untuk memberikan petunjuk. Thomaskin menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak bisa peduli sebanyak itu. Setelah selesai berbicara, dia bergegas. Beberapa pertolongan pertama berpacu dengan waktu, dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan wanita seperti Yina Kong. Bergegas ke depan, tangan kanan Thomaskin memeriksa denyut nadi, dan tangan kirinya mengulurkan 2 jari untuk menahan arteri karotis inferior. Ini adalah pemeriksaan 2 nadi. Periksa denyut nadi di bawah leher merupakan metode tabib yang relatif jarang, karena denyut nadi di bawah leher terlalu kuat dan aliran darah arteri besar, sehingga banyak penyakit yang tidak dapat didiagnosis. Tapi hanya ada 1 penyakit yang bisa periksa denyut nadi di bawah leher, yaitu penyakit jantung. Arteri karotis inferior adalah arteri yang paling dekat dengan jantung, yang secara langsung dapat mencerminkan masalah jantung. Tidak banyak orang yang mengetahui metode ini, dan bukan ilmu yang lihat. Namun kesulitannya adalah kedua tangan tersebut periksa denyut nadi pada saat yang bersamaan. 1 kiri dan 1 kanan adalah hal yang sama sekali berbeda. Periksa denyut nadi di bawah leher dengan tangan kiri untuk memeriksa gangguan jantung pasien, sedangkan tangan kanan untuk memeriksa seluruh tubuh. Melihat Thomaskin bergegas, menghampiri dan terlihat sangat profesional, Nyonya Ma seolah-olah telah menangkap dewa penyelamat hidup, berkata dengan cepat, "Dokter, kamu adalah dokter, selamatkan suamiku, dan aku akan memberimu 1 juta yuan jika dia sembuh." Thomaskin mengerutkan kening dan berkata, "Jangan bicarakan ini dulu, sudah berapa tahun pemasangan cincin jantung?" Guma tercengang, tapi dia tidak menyangka pemuda ini cukup lihai. Dia tidak bertanya apa-apa, dia tahu pemasangan cincin jantung hanya dengan periksa denyut nadi. "Sudah 7 atau 8 tahun, Nyonya Ma menjawab dengan cepat. Thomaskin mengerutkan alisnya, penyakit ini sulit diobati. Setelah berbicara, Thomaskin mengeluarkan jarum perak yang dia bawa dan berkata, "Harus panggil ambulan. Setelah aku menyelamatkannya, dia tetap harus dikirim ke rumah sakit." "Baik, baik." Nyonya Ma buru-buru memanggil ambulan. Pada saat ini, Yina Kong dan Angelin Wang juga berjalan mendekat. Melihat Thomaskin telah mencabut jarum perak, Yina Kong menatap. "Thomaskin, bisakah kamu berhenti main-main? Hidup adalah urusan besar, kamu tidak bisa main-main." Thomaskin mengerutkan kening, sedikit tidak sabar, "Diam, jangan ganggu aku." Setelah Thomaskin selesai berbicara, Yina Kong sangat marah sehingga dia akan berbicara Iagim, tetapi beberapa pelanggan Iain mulai mengkritik dia. "Berhentilah bicara, tidakkah kamu melihat Dewa Tabib Junior sedang menyelamatkan nyawa, dasar gadis kecil pembohong," berdiri di belakang. Yina Kong tidak bisa berkata-kata, dia adalah seorang dokter jenius. "Berhentilah membuat masalah. Dia adalah seorang tuan muda,
tuan muda dari keluarga Qin 10 tahun yang lalu. Keterampilan medis apa yang dapat dia miliki? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Dengan pernyataan Yina Kong seperti itu, semua orang langsung melihat ke arah Thomas Qin, ternyata seorang tuan muda. 10 tahun yang lalu, dia adalah tuan muda, tetapi hanya dalam 10 tahun, mungkinkah dia bisa menjadi dokter jenius sekaligus dalam 10 tahun ini? Dalam 10 tahun itu baik untuk dapat mempertahankan hidup, meskipun lulus dari jurusan bersangkutan, tidak bisa mengatakan bahwa kamu bisa menjadi dokter jenius dalam 10 tahun. Hanya dengan ilmu sekecil ini, Thomas Qin berani memberikan pertolongan pertama kepada orang. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan? Sekalipun berniat baik, namun mudah untuk melakukan hal-hal buruk. Bicara kasarnya, bahkan jika Thomas Qin benar-benar memiliki keterampilan medis, dia pasti tidak dapat menyembuhkan orang langsung di tempat kejadian. Ketika tidak sembuh, malah akan terpengaruh. Ketika pelanggan lain mendengar ini, mereka mulai berbicara dengan Thomas Qin. Karena kamu bukan master, jangan bikin masalah, masih menggunakan akupuntur itu terlalu esoterik. Kalau ada yang tidak beres bisa memperburuk kondisinya. Ya, sebaiknya mencari tabib tua yang lebih bisa dipercaya untuk datang memeriksanya, kamu terlalu sembrono dan muda, rawan kecelakaan. Tunggu saja ambulan datang, jangan malah memperburuk keadaan. Ketika semua orang mengatakan itu, Nyonya Ma ragu-ragu. Tunggu sebentar, kamu dokter di rumah sakit mana? Kamu terlalu muda, atau aku menunggu dulu, atau menunggu ambulan agar lebih aman. Nyonya Ma selesai bicara, dan pasien langsung mengejang, dia meraih lengan Thomas Qin dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Thomas Qin tidak sempat berdebat dengan mereka saat ini. Dia segera menusuk dada pasien dengan jarum. Setelah jarum kedua dimasukkan ke telinga, jarum ketiga dimasukkan ke pergelangan tangan. 3 jarum mulus, dan kecepatan tangan sangat cepat. Jika kolega melihat cara kerja Thomas Qin, diperkirakan mereka pasti berdiri dan bertepuk tangan. Keterampilan dasar ini benar-benar solid, hanya jika kamu terbiasa dengan metode akupuntur sampai batas tertentu, kamu dapat mencapai kehebatan Thomas Qin. Nyonya Ma melihat bahwa Thomas Qin menggunakan jarum tanpa izin, dan hendak mengumpat, tetapi setelah 3 jarum jatuh, kejang tubuh pasien hilang. Tubuh tiba-tiba menjadi rileks. Jiang He. Setelah pasien rileks, Thomas Qin menekan tangannya 3 inci di bawah leher pasien dengan kuat. Kali ini Thomas Qin menggunakan begitu banyak tenaga sehingga dia bahkan bisa melihat dada pasiennya cekung ke dalam. Pasien mendengus, mengerutkan kening, dan semua fitur wajahnya kusut. Wajah Nyonya Ma berubah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada suamiku? Thomas Qin menutup telinga, melepaskan tangannya, dan melepas semua jarum perak. Kemudian dia mulai melakukan pijat buta dengan lembut di dadanya. Setelah beberapa detik, pasien perlahan membuka matanya. Ekspresinya sangat lelah, tetapi matanya terlihat cukup energik. Tuan, terima kasih. Jiang He Ma sangat sopan. Dia sangat tidak nyaman barusan hingga rasanya akan mati. Thomas Qin lah yang memberinya totok titik akupuntur untuk mengeluarkannya dari rasa sakit. Meskipun dia tutup mata, dia masih sadar. Jadi saat dia membuka matanya, Jiang He Ma berterima kasih kepada Thomas Qin. Suamiku. Nyonya Ma sangat bersemangat dan memeluk suaminya. Saat ini, ambulan baru saja datang, dan beberapa dokter dengan sigap membawa Jiang He Ma ke ranjang rumah sakit. Jiang He Ma berkata dengan iemah kepada Nyonya Ma, minta nomor telepon Dewa Tabib Junior. Nyonya Ma mengangguk berulang kali, jangan khawatir, jangan khawatir. Setelah berbicara, setelah mengantarnya ke ambulans, Nyonya Ma bergegas kembali. Dewa Tabib Junior, terima kasih. Ini cek 1 juta yuan. Bisa tinggalkan nomor teleponmu. Thomas Qin berkata, bisa kasih kamu telepon, cek ini tidak perlu. Penyakitnya belum sembuh. Jika rumah sakit angkat tangan,
kamu hubungi aku lagi. Setelah berbicara, Thomaskin memberikan nomor teleponnya, dan kemudian Nyonya Ma bergegas pergi. Melihat Thomaskin benar-benar menyembuhkan penyakit Jiang Hema, Yina Kong mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Pura-pura suci apa kamu, tidak menginginkan 1 juta yuan. Kamu pikir kamu masih seperti dulu, sekarang perlu berapa tahun untuk bisa menghasilkan 1 juta yuan, benar-benar sok gengsi. Di mata Yina Kong, Thomaskin adalah pemuda kaya palsu yang ingin menyelamatkan gengsinya, masih menganggap identitasnya sama seperti dulu. Masih tidak bisa menerima kenyataan setelah bertahun-tahun. Benar-benar tidak bisa berkomentar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.